selamat malam semuanya. Selamat datang di Mayantara Jack ID. Sesi terakhir di hari kedua malam hari ini, saya Rina Renvil di sini akan menjadi moderator di sesi yang berjudul Recycle and Waste Material for Sustainable Interior. Nah, tentunya malam ini kita akan bicara tentang sustainable dan hubungannya dengan interior. Kita akan kedatangan tamu 3 pembicara narasumber yang sangat spesial. Yang pertama adalah Budi Hermawan. Selamat malam, Mas Budi, Pak Budi. Saya panggil Mas Budi ya. Selamat malam Pak Budi. Pak Budi, beliau adalah Marketing Director PT Kayu Lapis Indonesia dan beliau involved dalam promoting standarisasi industri kayu, SVLK, dan promoting ke berbagai negara di Eropa. Nah, beliau juga banyak berkontribusi dalam urusan legalitas dan traceability dalam industri kayu. Nah, dalam PT Kayu Lapis juga purpose-nya adalah apply the highest standard dan constant innovation while paying attention to conserve and sustainability, ya Pak Budi. Ya. Narasumber yang kedua, kita punya dari background yang berbeda, Ibu atau Mbak ya, Mbak Nagawati Surya, aku panggilnya Mbak Hana ya. Selamat malam Mbak Hana, apa kabar? Ya, Mbak Hana ini beliau adalah penggiat upcycling fashion, ya. Beliau adalah founder Tradepeutic dan sepanjang tahun ini beliau telah banyak involved dalam sejumlah event, juga workshop yang berhubungan dengan slow fashion, sustainable fabric use, yaitu terutama teknik upcycling itu sendiri ya, Mbak Hana. Dan yang terakhir adalah produknya beliau bawa ke pameran besar di Paris, Maison Objet, yang dikuratori oleh Francis, dan kebetulan Francis juga hadir hari ini sebagai panelis. Dan ternyata pas saya tracing nih di sini, ternyata Mbak Hana ini background-nya adalah bisnis ya. Oke, selamat malam Mbak Hana. Yang terakhir juga dari background yang berbeda, Muhammad Taufan Niari. Mas Taufan, apa kabar? Selamat malam. Malam, Rina. Kabar baik. Baik ya, sehat semua. Nah, Mas Taufan ini, beliau adalah background-nya menarik nih. Background-nya adalah textile designer, ya. Dari perusahaan sendiri ya, ROA. Nah, beliau juga spesialisasi dalam material interior handwoven ya, di tenun. Dan pada tahun 2018 karya beliau mendapatkan penghargaan Good Design Indonesia dan Good Selection juga di tahun 2019. Tapi yang menariknya juga beliau berpengalaman sebagai arsitek ya, yang saya tahu nih. Dan ada cerita menarik di balik proyek-proyek interiornya Mas Taufan. Nah, yang terakhir saya ditemani oleh Francis Surya Seputra. Halo, malam Francis. Malam Lin. Francis udah kenal semuanya. Beliau adalah chairman di tahun 2013-2015 dan yang menarik beliau juga mengkuratori pameran Maison Objet di 2 tahun yang lalu ya, nggak kerasa ya. Bersama tim HDII dan Taufan beserta Mbak Hana bersama-sama Francis ke Maison Objet menggelar produk-produk yang sangat isunya lagi tinggi-tingginya nih tentang upcycle dan tentang produk waste material. Nah, langsung kita masuk ke Mas Budi dulu ya. Mungkin sekarang giliran Mas Budi dulu. Kita akan mendengarkan presentasi dari Kayu Lapis Indonesia. Silakan Pak Budi Hermawan. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya, Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Malam ini saya mau memberikan satu insight terhadap
industri perkayuan Indonesia, terutama yang kami lakukan di Kayu Lapis. Jadi saya akan mulai dengan video dulu, kasih gambaran. You might think that everything starts from here. But the journey to create this begins from here. It begins from nature conservation, and it begins from sustainably managed forests that ensure the regeneration capacity for now and the future. So in the end, what we produce is high-quality wood material that comes from legal and responsible sourcing. Oops. Sorry. Ya. Oke. Jadi Kayu Lapis Indonesia, kita perusahaan perkayuan terintegrasi sudah lebih dari 40 tahun. Kita apply high standard, constant innovation, maximizing yield, promote superior value for money, nature sustainability, dan people empowerment. Jadi ini sangat cantik ya hutan. Kita sangat peduli sekali terhadap bahan baku kita dan bagaimana kita kelola. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai sustainable, kita mengikuti para leaders of the world ya, banyak poin-poin sebenarnya sustainable development goals dan bagaimana KLI berkontribusi terhadap beberapa poin tersebut. Jadi nomor 4 quality education, kita membantu dengan membuat scholarship program untuk higher education. Jadi seperti di hutan, kadang-kadang kita harus membantu masyarakat setempat mendapatkan akses sekolah, jadi kita membangun sekolah dari TK sampai SMP. Terus habis itu teacher quality improvement kita juga bantu, memastikan teachernya juga qualified untuk mengajar, terus provide formal education, literacy program juga dengan development micro library. Nah, juga mengenai clean water sanitation, kita juga di KLI juga control wastewater discharges baik diproduksi di hutan maupun di pabrik. Terus decent work and economic growth, kita juga kontribusi terhadap community involvement, development di sustainable production forest. Karena di dalam hutan itu, masyarakat itu kita harus guide mereka, supaya mereka itu tidak sembarangan menebang pohon yang nantinya merusak lingkungan kehutanan. Jadi kita membantu mereka, mendidik mereka bagaimana menanam pohon, dan setelah masa panen, itu kita membeli dengan harga market price. Jadi mereka juga ada penghasilan. Terus habis itu yang responsible consumption production, itu efficient use of raw material kita lakukan, dan achievement of real itu reduce impact logging. Jadi cara menebang kayu pun di hutan juga ada caranya, tidak sembarangan, supaya lingkungan di hutan itu terjaga, tidak mudah rusak. Nah, terus habis itu climate action, kita juga reduce carbon emission, terus sustainable management natural forest, di mana kita juga sudah terakreditasi oleh FSC certified yang diakui di dunia internasional. Life on land, kita supply chain transparency, responsible sourcing of wood raw material, juga nanti itu kita jelaskan lebih lanjut. Ya, jadi ini saya mau jelaskan sedikit mengenai misconception. Jadi biasanya orang kalau memikirkan mengenai industri kayu, mereka selalu berpikir, wah itu tebang kayu itu merusak hutan dan tidak baik. Sebenarnya itu yang kiri adalah deforestasi. Itu betul kalau kita sembarang menebang kayu di hutan, ya, membabat hutan. Tetapi di kanan itu adalah hutan yang kita kelola di Kalimantan. Jadi beda sekali cara kita mengelola hutan. Nah, ini juga sedikit edukasi. Jadi sebenarnya setiap 35 tahun suatu pohon itu mengalami suatu cycle, di mana mereka itu sudah waktunya bisa dibilang panen. Karena kalau tidak dipanen itu mereka juga penyerapan karbon juga sudah berkurang, dan kayu yang di bawahnya ketutup dengan sinar matahari itu tidak bisa menumbuh. Ya, jadi sebenarnya memang baby trees itu bisa tumbuh kalau yang mendapatkan cahaya matahari yang sehat dan sebagainya, supaya tidak ketutup. Yang sudah tua, yang besar itu kita tebang, kita kelola supaya yang baby one bisa tumbuh dengan baik. Nah, sekilas mengenai carbon storage di wood,
ini timber ya dibandingkan dengan beberapa material lain. Jadi wood is a good material karena itu storage carbon dan emisinya yang paling rendah. Nah, ini certification, kita sudah FSC certified, internasional, dan SPLK yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, ini benefits of FSC, jadi ini adalah standar internasional untuk sustainability dalam mengelola hutan. Jadi, mereka memastikan zero deforestation, positive climate impact, indigenous people di dalam hutan itu kita jaga, kita bantu, environmental protection, dan fair wage and work environmental for workers. Nah, ini sekilas yang kita lakukan juga. Jadi traceability. Traceability ini yang kita bantu pemerintah juga, SPLK certification, itu suatu achievement ya oleh pemerintah Indonesia, terutama Departemen Kehutanan Kementerian Kehutanan Indonesia, bisa mendapatkan suatu pengakuan dari dunia internasional di Eropa bahwa yang negara pertama yang menjadi FLEGT certified itu yang berhubungan dengan legalitas. Jadi image perkayuan Indonesia yang dulunya selalu di dunia internasional bahwa kita hanya menebang secara ilegal itu sudah tidak ada. Malahan mereka sangat appreciate terhadap yang kita lakukan dan meminta negara lain untuk mencontoh seperti Indonesia. Nah, di traceability sendiri ini bisa kita trace dengan barcode, di mana di setiap kayu ada barcode, itu kita bisa trace. Jadi dari blok tebangan hutan di hauling sampai ke pabrik itu bisa tertrace semuanya. Nah, karena itu produk kita berbagai macam sertifikasi karena itu dijunjung oleh di request oleh market saat ini. Our product. Jadi kayu lapis sendiri sangat berbagai macam, ada marine plywood yang paling tinggi kualitasnya bisa dipakai di boat industry, ada performance plywood, decorative plywood, flexi plywood yang bisa ditekuk tetapi tidak patah, jadi bisa membuat suatu desain untuk para teman-teman. Terus habis itu general plywood, lightweight kalau yang menginginkan ringan, floor plywood yang di container flooring kalau untuk yang kekuatan, dan construction plywood. Nah, what makes kayu lapis Indonesia different? Jadi wood density variation di tropical wood ini banyak sekali. Jadi kayu plywood itu kita menggunakan kayu hutan alam, yaitu meranti, keruing yang kita kelola dari hutan yang secara lestari. Kebanyakan di Indonesia itu banyak yang dari Jawa, mungkin lebih terkenal sengon. Itu mungkin untuk secara kualitas mungkin untuk peruntukannya agak berbeda sesuai dengan peruntukan masing-masing. Nah, ini sangat penting, health effects ya. Emisi adalah sesuatu yang selalu diutarakan di dunia internasional. Jadi ada JAS certificate, CARB sama CE. Itu JAS Jepang, CARB Amerika, CE Eropa. Jadi di dunia emisi ini kita adalah yang pertama mendapatkan ULEF certified di Indonesia, yaitu emisi level yang paling rendah. Nah, kenapa kita harus peduli terhadap emisi? Karena high emisi itu bisa membuat efek eye, nose, throat irritation, bisa pusing, bisa loss coordination, nausea, allergic skin reaction, damage to liver, kidney, some organics cause cancer. Jadi ini adalah yang harus kita hati-hati. Jadi kalau orang tanya bagaimana tahu high emisi, kebanyakan kalau teman-teman pernah masuk ke ruangan, kok pedes sih, ya kan? Atau mata susah buka, nah itu high emisi. Itu sangat hati-hati. Mungkin efeknya tidak ke health itu tidak langsung, tetapi bisa jangka panjang bisa kena efek yang tidak baik. Nah, ini beberapa produk kita, yang lainnya ada kita bikin engineer flooring, decorative wall panel, woodworking. Nah, saya mau lebih spesifik di decorative wall panel karena kita berbahas dengan zero waste. Nah, ini sebenarnya datang dari waste material, ya. Sebenarnya ini potongan-potongan di mana kita sambung-sambung, ya. Ini simpelnya saja sambung, tetapi kita harus kelola lagi, ya, memberikan suatu kecantikan, ya, supaya bagaimana menambah nilai value added. Nah, kita membuat kita memberikan warna yang cantik supaya kayunya tetap hidup, ya. Nah, terus habis itu, nah beginilah kalau sudah pasang di tembok, ya. Jadi demand-nya sangat tinggi. Ini juga sesuatu yang baru kita mulai di 2014 ya. Jadi kita selalu berinovasi bagaimana kontribusi terhadap zero waste yang di pabrik. Nah, terus kita juga maximize labor utilization karena bahannya mungkin murah dan ini juga bagus dari waste, tapi
kita juga memperkerjakan banyak karyawan karena ini semua sebenarnya art and craft ya. Jadi kita memberikan pekerjaan kepada banyak orang. Nah, our projects yang others ya. Jadi kita kerjasama dengan beberapa partner. Jadi dari Studio Getty bisa membuat satu plywood dia maximize juga. Jadi tidak banyak waste. Dia bisa bikin satu meja yang bentuknya desain cukup cantik dari satu papan plywood ya. Nah, terus yang di kanan itu pavilion di Kemang, itu juga pakai raw materialnya plywood kita yang raw, ya, tapi bisa membuatkan suatu desain yang cantik. Nah, ini micro library Warkayu adalah micro library yang kita kerjasama dengan suatu yayasan keluarga yang peduli terhadap edukasi anak-anak muda Indonesia. Jadi ini di Semarang, di Taman Kasmaran. Jadi kalau dilihat juga bahan-bahan yang kita pakai itu bukan solid wood. Jadi kita harus mindset-nya engineering, supaya bahan-bahan yang sambungan-sambungan, waste-waste itu semua kita bisa jadi satu, tetapi tetap kuat, ya, bisa dilihat di beam, struktur, dan sebagainya. Nah, ini Reliving Gedek di acara Art ID tahun lalu. Ini juga suatu bangunan, kerjasama juga dengan produk Ratan juga, jadi bisa membuat suatu keindahan dan kekuatan yang baik. Nah, ini di UK, partner kita di UK membuat suatu social shell dari plywood kita juga, bisa untuk outdoor, ya, memberikan suatu keindahan, ya. Nah, ini juga di Bandung, Ansayana, ini semuanya terbuat dari kayu, partner sama kita, ini semua dengan engineered wood. Nah, ini dengan Bobo Box, kapsul hotel, ya, sudah lebih dari 500 kapsul yang kita buat untuk Bobo Box sebelum pandemi. Nah, ini kabina juga, ya, sangat bisa kerasa ini cocok sekali untuk proyek-proyek Bali ataupun banyak tempat seperti resort, dan kita itu berfokus dengan prefabrikasi. Nah, prefabrikasi juga suatu cara untuk bagaimana sistemnya gampang untuk kita pemasangan di lapangan dan juga reduce waste, karena ini seperti kayak knockdown, istilahnya kayak barang IKEA tinggal pasang-pasang di lapangan gitu loh. Ya, sekilas itu saja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti kita sambung lagi. Ya, terima kasih Mas Budi. Menarik banget dengan engineer kayu. Lalu Pak Budi sangat konsisten ya, dan itu kontribusinya di tentang kayu dari sejak lama ya. Dulu mungkin kita taunya kayu solid yang dibuat dari batangan gitu kan. Sekarang Pak Budi udah membuat sampah dari pabrik sendiri untuk dibuat jadi dekoratif ya, saya tadi lihat. Pak Francis, mungkin kita ini dulu kali ada komen dulu tentang. Iya, menarik sih. Itu yang Warkayu itu yang kerjasama dengan Shaw ya, Florian sama Daliana Feinselman. Ya, menarik sih. Itu proyek memang sedang viral, dan saya baru sadar kalau strukturnya pun menggunakan engineered wood, dan itu luar biasa sekali. Untuk itu, ya itu nanti saya ingin bertanya tapi di Q&A mengenai ketahanan terhadap air, karena musuh utama kayu kan air sebenarnya. Betul. Tapi presentasi kayu lapis Indonesia ini menarik karena dari sumber sendiri yang sustainable, yang selalu terbarukan. Jadi memang pohon itu begitu ditebang, kalau dia jatuh sendiri, dia akan terurai lagi karbonnya ke alam. Pada saat dia diproses menjadi sebuah produk, maka karbonnya akan tersimpan di dalam kayu itu selama-lamanya. Itu sangat menarik. Jadi ada environmental awareness-nya luar biasa. Saya rasa inilah perusahaan yang bisa maju di depan nanti. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kita lanjut dulu ke pembicara kedua ya. Kita punya Mbak Hana. Silakan Mbak Hana untuk presentasi dulu. Silakan. Halo, ya bisa kelihatan? Ya.
Saya founder of Creative Critic, nama saya Hana. Jadi malam ini yang akan kami bicarakan tentang redefining offcuts. Jadi kami adalah sebuah sustainable textile studio yang khusus mengolah kain perca dari garment untuk menjadi kain yang baru. Makanya ini dengan redefining offcuts, maksudnya sampah kain dari garment, dari baju second hand itu masih ada, masih bisa diolah lagi dan bisa diperpanjang umurnya untuk dipakai ke berbagai bidang. Jadi ini yang di gambaran ini semuanya berasal dari perca. Perca kami berasal dari rata-rata dari garment factory, dari fashion fashion brands punya workshop, fashion ateliers, juga soft furnishing fabrics, sisahannya, and then baju-baju bekas, dan juga dari individual donators dari masing-masing perorangan. Jadi itu termasuk waste yang kita upcycle juga termasuk karung kopi yang sebenarnya juga dalam bentuk fabric namanya jute atau burlap. Nah ini cara kita memanipulasi kain. Sebenarnya teknik ini dimulai dari fashion rata-rata fashion designers akan tahu tentang teknik fabric manipulation ini. Ada yang bilang ini di Jepang dibilangnya slash kilt, ada kalau di Amerika atau di Eropa mungkin dikenal sebagai faux-chenille. Jadi kita umumnya bilangnya faux-chenille. Caranya itu kain perca disortir dulu berdasarkan warna palet yang kita ingin buat, terus disusun dilapis-lapis dari paling bawah, bisa sampai mulai dari 4 lapis untuk kain yang dipakai untuk ke garment, dipakai lagi untuk baju, atau 6 lapis sampai 10 lapis untuk tapestry dan wall panels. Dan untuk itu, jadi tekniknya semuanya sama, hanya berdasarkan berapa lapis. Nah, ini caranya kita menyusun. Jadi per lapis seperti kayu lapis begitu. Cuman nggak dilem, ini dengan dijahit. Itu yang gambaran di tengah itu adalah salah satu penjahit kita yang udah tua. Jadi kita memang juga memperdayakan orang-orang yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Yang kain yang dia jahit itu untuk acara maison objet besar sekali, masalah 3 kali 2 meter. Nah, itu pertama kali yang kita buat sebesar itu. Jadi itu bayangkan mesin jahit industri yang biasa dipakai untuk ini. Jadi karena kainnya waktu itu kalau nggak salah 8 lapis, jadi sangat berat. Jadi harus sampai digotong-gotong karena besarnya. Satu orang bapak tua itu nggak mungkin bisa menarik itu. Cuma saya nggak bisa tunjukkan fotonya. Ya, jadi itu proses setelah dilapis kita dijarum-jarumin karena kan dia punya kain kan kecil-kecil. Jadi kita harus jarumin, dilujur pakai tangan semua, terus dijahitnya pakai mesin tadi, terus digunting, guntingnya juga pakai tangan. Dan itu waktu itu kita harus selesaikan dalam 2 bulan kalau nggak salah untuk pamerannya di Maison Objet. Dan ini belum termasuk sikatnya lagi, sikatnya juga pakai tangan. Nah ini hasilnya yang di kiri faux-chenille yang klasik, yang di tengah itu hanya cara dijahitnya beda dengan hanya digunting bisa memakai denim, dan yang kanan itu kita bilangnya di wing, jadi wing faux-chenille. Itu bisa, jadi bahannya itu sebenarnya bisa apa aja yang dipakai untuk garment. Bisa dari polyester, katun, chiffon, tulle, itu tergantung kita memakainya gimana, cara menyusunnya. Jadi caranya itu sebenarnya banyak. Dan ini tapestry yang kita buat selama ini sejenis ini. Jadi warna tergantung apa yang kita desain, apa yang diminta sama klien, itu akan kita tata, kita sortir berdasarkan warna kainnya. Jadi ini semua nggak ada pewarnanya, semua asli dari bahan kain. Nah ini juga salah satu. Jadi apapun possible dengan ini, dengan teknik ini mengolah. Nah bagusnya dengan untuk dimasukkan untuk interior itu kita bisa mengolah perca sebanyak mungkin. Jadi pemakaian perca itu jauh lebih banyak dibandingkan kita untuk
barang lain kalau untuk panel, karena proyeknya biasanya besar. Nah, ini yang kita buat, tapestry yang kita buat untuk di Maison OJ 2019, judulnya Chariots of Fire. Ukurannya 3x2 meter. Ini yang kita lagi ketemu buyer, menjelaskan tentang kainnya, siapa yang membuat, dan lain-lain. Dan kita juga sediakan sampel waktu itu. Nah, kalau ini panel ini sebenarnya sangat besar, 9x11 meter kalau nggak salah waktu itu, beratnya juga lumayan. Jadi itu 9x11 kita bagi jadi berapa panel yang kecil, karena ukuran yang biasa kita buat itu maksimum 1,5 meter kali 1,5. Biasanya itu yang kita tapi kadang-kadang kita bisa sampai 1,5 kali 2 meter. Jadi itu panel yang besar dibagi-bagi. Dan ini kita kerjasama dengan interior architect company. Nah, mereka yang kita yang membuat kainnya, mereka yang memasang. Jadi yang bisa memasang dengan rapi. Kalau kita hanya mengerjakan kainnya saja. Ini source-nya yang tentang supply dan scalability. Karena warna dari industri garment, warnanya itu kan nggak konsisten. Maksudnya tergantung musim semi, musim apa, dan modenya mode apa, warnanya beda lagi. Jadi itu supply-nya supply warna kain itu nggak konsisten. Jadi kalau begitu kita seperti mendapatkan proyek panel tadi, itu kita kelabakan juga karena harus selesai dalam 3 bulan sebesar itu, dan kita harus cepat-cepat sourcing kain yang warna yang kita butuhkan. Akhirnya mau nggak mau kita sampai harus beli kain sisa yang gulungan dari garment. Tetap yang kita cari adalah sisa kain dari garment. Dan itu waktu panel karena jumlahnya banyak, jadi kita kembalikan ke garment factory yang kita kerjasama untuk mengolah kain percanya, mereka yang bantu menjahit. Dan tapi setelah itu baru kembali ke kita untuk bagian finishing. Nah, ini salah satu scalability yang sangat susah buat kita, karena kalau proses yang simple seperti hanya menjahit itu kita bisa lempar ke garment factory. Tapi kalau udah jahit dan gunting bisa lempar ke garment factory. Tapi dalam segi finishing, menyikat itu ada caranya tertentu. Jadi kita nggak bisa minta orang sembarangan untuk menyikat. Jadi kita yang sikat, kita yang merapikan. Tetap balik ke kita. Jadi untuk scale up yang sangat besar sekali itu dalam waktu dekat ini kayaknya kita nggak mungkin. Hanya bisa dibantu untuk certain proses aja. Yaitu karena kita coba menjaga quality yang kita quality kain yang kita buat. Nah, ini jadi produk kita yang lain yang kita bikin awalnya sebenarnya fashion product. Jadi kita yang gampang waktu itu kita pikir tas. Jadi kita mengolah tas sebanyak mungkin, membuat tas, dan sisa-sisanya itu kita pakai semua, termasuk dari pouches. Yang ungu itu umpamanya, yang ungu itu adalah sisa dari panel yang tadi, yang ungu itu, yang dari panel besar. Ini pinggir-pinggiran guntingnya kita jadikan pouches. Ada juga yang kita bisa bikinkan jadi masker yang sekarang lagi musim. Jadi ada juga yang kita jadikan table runner, home decor items juga. Jadi kain ini bisa dipraktekkan ke banyak bidang sebenarnya. Kalau kita hanya maker sebenarnya, jadi dalam hal desain itu sangat kurang. Jadi kita hanya bisa mengolah yang kelihatannya klasik dan abadi. Jadi yang penting kita bisa mengolahnya dengan baik dan quality terjaga. Itu yang penting untuk kita. Jadi kita mengharapkan banyak kerjasama dengan fashion designers, interior designers untuk mendapatkan model yang keren gitu ya. Ini semua hasil kita sendiri. Jadi yang award yang kita pernah dapat so far baru IGDS dari Ministry of Industry, dan kita juga join satu sustainability app di Singapura namanya Saskin, dan itu kita di approve untuk hal-hal yang reduce, reuse, recycle,
semacam banners yang diakui. Reduce, reuse, recycle, socially responsible, dan carbon conscious. Nah, itu tentang Fredrik Wittek. Terima kasih. Videonya, jadi ini bisa lebih jelas proses gimana dari kertas sampai panel. Ada yang nyalakan ya? Mbak Hana, keren banget. Tadi share screen-nya udah mati ya? Menikmati banget videonya ya Mbak Hana. Jadi cerita singkat padat dari memilah-milah, mengorek-ngorek ya sampah, istilahnya mengorek-ngorek sampah, memilah-milah. Sebetulnya memilah-milah itu sama aja kita mengorek-ngorek sampah gitu ya. Memilah-milah, lalu yang terakhir menarik Mbak Hana bilang memanipulasi ya, sebetulnya memanipulasi kain-kain yang ada. Dan akhirnya bisa jadi sebuah sebuah karya. Tadi aku suka banget sama yang arsitektural panel ya. Sebab itu Mbak Hana buatnya pakai modul ya. Jadi modul 1,5 kali 1,5 karena itu memang sangat dibutuhkan kalau untuk sebuah proyek dibuatkan modul. Jadi produknya itu ya Francis, meskipun hanya maker gitu ya, tidak konsentrasi dengan desain gitu, tidak konsentrasi dengan desain, asal baik dan berkualitas, itu sampah aja sudah punya nilai yang sangat tinggi menurut saya. Ya, itu kerendahan hati Bu Hana aja itu. Karena kualitasnya luar biasa kalau kita pegang tasnya atau apa itu memang benar-benar dibuat dengan kualitas yang sangat baik. Dan hebatnya karena itu semua terbuat dari sisa atau sampah fashion ya. Salah satu mungkin limbah yang salah satu limbah terbesar gitu loh di dunia ya, karena terutama yang produk-produk yang murah atau karena seasonal aja gitu kan udah terpakai. Nah, ini ini menarik sekali karena terpikir kalau misalnya kita itu ada sisa-sisa baju zaman dulu yang mempunyai nilai sentimental gitu ya. Itu bisa. Tinggal kita kasih ke Bu Hana, kita bikin sesuatu ya, pillowcase atau apa bisa kita peluk-peluk gitu ya. Daripada dibuang ya. Daripada dibuang disimpan juga. Buat kenangan. Ya, jadi misalnya waktu kita masih sekolah lah gitu. Zaman-zaman dulu ada nilai sentimennya itu kita bisa customize ke Bu Hana, itu luar biasa. Dan spiritnya masih ada gitu. Dan dia berubahnya itu luar biasa Riarin ya, karena berubahnya itu menjadi satu produk yang mewah gitu. Kalau kita pernah menyentuh produk yang dibuat oleh Bu Hana ini, you feel the luxury in the product gitu. Dan kualitasnya dari sisi tasnya segala macam itu, masker itu juga well made menurut saya. Ya mungkin karena tekniknya juga tinggi ya. Jadi memanipulasi kain tadi tekniknya ada beberapa yang menarik, dia ada teksturnya ya Mbak Hana ya. Jadi mungkin karena ada teksturnya, lalu ada shadow-nya, terus itu kali yang lebih lalu tadi Mbak Hana bilang ada yang disikat gitu ya.
Oh pasti semuanya disikat. Semua disikat ya. Jadi itu makanya berubah bentuk. Jadi kain perca yang kelihatan jadi blend. Setelah disikat dia ngeblend warnanya. Jadi nggak kelihatan kayak perca yang sepotong-sepotong gitu. Jadi memang kuncinya adalah teknik mengolah yang sangat tinggi lah, Francis. Ya, gitu. Nggak mungkin juga tuh sampah kain yang hanya lapis kain aja, kalau tekniknya tidak tinggi tidak akan menjadi barang yang luxurious. Iya, karya yang luar biasa, karena itu juga memilah-milah warna tadi ya, memilah-milah warna dulu, kemudian kalau bahan beda mungkin nggak masalah ya, tapi memilah warnanya itu sebelumnya dicuci dulu ya. Prosesnya memang panjang sebenarnya, cuma kita nggak bisa jelaskan semuanya. Saya itu masih ingat waktu pameran di Paris ya, itu memang eye catcher itu, benar-benar orang lihat seperti ngeliat sunset gitu ya, luar biasa. Dia sangat jadi center point booth pameran di sana gitu, dan mereka mendekati semua, rata-rata mendekati untuk melihat itu. Luar biasa. Dan story-nya bagus karena karena dia Buhana juga bekerja sama dengan warga setempat gitu. Jadi ini kan ada social social impact-nya gitu ke ibu-ibu rumah tangga di situ ya, yang bisa bantu. Jadi ada it's a around circular process ya, circular design. Circular design. Bagus sekali. Dan ini bisa dikembangkan kan, di sini banyak teman-teman kita desainer interior yang bisa membantu atau kolaborasi dengan Buhana ya, kolaborasi gitu, tapi skalanya diperhatikan. Skalanya harus proyek kecil, nggak bisa yang besar sekali. Ya, justru kalau Lux itu dia lebih appreciate ya, bukan Francis. Mass, ya. Dia nggak mungkin mass gitu. Jadi let's say kayak center point di sebuah ruangan gitu, justru bisa berkolaborasi dengan interior. Baik, mungkin cukup dulu Mbak Hana, ditahan dulu. Kita mau dengerin narasumber berikut yang tidak kalah menarik. Ada efek wow-nya ya, Mas Taufan. Ada efek wow-nya. Silakan Mas Taufan untuk presentasi. Oke, terima kasih banyak Bu Rina. Mungkin kita bisa mulai dari videonya saya dulu. Oke, terima kasih Bu Rina, tadi sudah diperkenalkan, tapi saya izin memperkenalkan diri lagi ya. Nama saya Taufan, saya desainer dari ROA, dan ROA itu adalah rumah tenun seperti yang tadi dilihat di video. Kita rumah tenun yang menggunakan alat tenun tradisional, yaitu biasa dipanggil ATBM, alat tenun bukan mesin. Dan awalnya kita banyak tenun serat alam untuk material interior seperti wall covering gitu ya, dan semuanya juga dibuat tenun tangan, dan kita awalnya menggunakan serat alam seperti abaka dari Sulawesi, kemudian
kita pakai raffia dari Pulau Jawa juga, dan semua serat-serat yang kita datangkan dari Sulawesi, dari Pulau Jawa, itu semuanya kita kumpulin di rumah tenun kita di Magelang, sekitar setengah jam dari Borobudur. Jadi kalau main ke Borobudur bisa mampir ke rumah tenun kita untuk lihat gimana sih serat-serat itu tuh disambung satu-satu pakai tangan dan kemudian ditenun pakai tangan juga. Nah, tahun 2017 kebetulan kita mau nyoba sesuatu yang baru nih waktu itu. Kita coba selain serat alam, kita mikir alat tenun tradisional ini sebetulnya tuh lebih fleksibel dan lebih terbuka untuk desain-desain baru dan eksplorasi material yang beragam gitu. Salah satunya kertas. Dan akhirnya kita coba tenun kertas dan berbagai macam kertas, dari mulai kertas biasa, kertas merang, kertas sekam padi itu, dan kita juga pakai kertas koran waktu itu. Kenapa pakai kertas koran? Waktu itu pas tahun 2017 kita nyadar bahwa sekarang orang udah nggak baca koran lagi ya, karena udah pakai koran digital, yang mana itu bagus gitu, karena kan waste-nya juga sedikit. Cuman masih ada koran tetap diproduksi, kita masih bisa lihat koran di beberapa tempat, dan sampahnya juga masih ada, dan kita kayak mengingatkan memori bahwa dulu tuh orang tuh setiap hari baca koran dan nunggu berita tuh harus 1 hari setelahnya gitu. Kalau sekarang kan udah langsung bisa tahu ya. Nah, akhirnya kita pakai coba deh pakai koran gitu. Tapi kita nggak mau korannya tuh kalau dari jauh kelihatan bahwa oh itu koran gitu. Sehingga apa yang kita lakukan, korannya itu kita cap pakai tangan, kita potong-potong, kemudian kita tempel lagi, habis itu potong-potong lagi. Nah, potongannya itu kita tenun pakai tangan seperti ini. Sehingga nanti jadinya itu kayak mozaik, mozaik jadinya kayak mozaik tapi random gitu. Dan karena semuanya pakai tangan, jadi nggak ada repeat-nya. Jadinya seperti ini. Dan di tahun 2018 kita terima kasih diapresiasi oleh pemerintah untuk dapat Good Design Indonesia, dan sejak itu kita coba kembangkan menjadi beberapa colorway atau warna-warna yang lain untuk kita masukkan ke katalog wall covering kita. Di tahun depannya kemudian tahun 2019 kita mendapat satu project dari Graffiti Studio interior designer-nya untuk mengisi satu dinding di kantor berita di Jakarta, di sebuah bangunan yang itu bukan fitting out dari nol ya, renovasi gitu. Dan yang dipilih awalnya yang ini, dan kemudian tuh setelah kita presentasi gitu, saya dipanggil ke site, interior designer-nya bilang, Taufan lihat deh di sini tuh ada poster yang nggak kepake gitu dan akan dibuang juga. Kamu bisa nggak bikin poster ini untuk wall covering kamu, jadinya instead of pakai koran, kamu pakai poster, sisa-sisa poster ini, toh poster ini akan dibuang gitu. Saya bilang, oh boleh, saya coba bikin sampelnya dulu ya. Akhirnya saya bikin sampelnya dan ternyata bisa, dan dipasang di project ini. Dan saya bilang lucu ya, Bu, poster ini nih dulunya di dinding itu, kemudian direnovasi, balik lagi ke dinding, tapi bentuknya udah berubah gitu. Jadinya dia kayak reinkarnasi ya. Nah, kemudian habis kayak gitu tuh saya jadi kepikir sebetulnya tadi yang Bu Rina bilang, kalau belum bisa zero waste, kenapa nggak kita minimal waste approach-nya itu buat interior designer, terutama yang renovasi ya. Renovation site itu kan pasti banyak barang-barangnya ya, kayak furniture yang lama gitu, karpet, upholstery jangan tanya, dia pasti banyak gitu. Nah, kenapa nggak itu kita anggap sebagai material library gitu, artinya kayak upholstery itu bisa dikasih ke Bu Hana gitu untuk dibikin wall panel yang baru gitu, poster atau kertas bisa dikasih ke saya gitu. Nah, jadinya kalau kayak gitu kan kita bisa develop new product, dan banyak produsen
material interior atau elemen interior di Indonesia ini UMKM yang handmade dan skalanya kecil, sehingga sebetulnya bisa fleksibel kayak Bu Hana, kayak saya gitu, ataupun perajinnya Pak Budi yang bikin tadi potongan kayu disusun-susun, itu kan sebetulnya sangat menarik ya, dan itu bisa membuat project itu punya story yang interesting gitu. Jadinya kita bisa approach minimal waste dan menggunakan lagi renovation site itu sebagai material library. Kita bisa pilih-pilih dan banyak sekali project yang sebetulnya bisa memanfaatkan lagi materialnya, dan story-nya juga akan ada kenangannya kayak tadi Pak Francis bilang, baju yang ada memorinya gitu, sehingga ada value yang ditransfer dari yang lama ke site yang baru. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih banyak. Singkat banget ya Mas Iya. Tovan ya, tapi kayaknya kena banget nih buat kita-kita yang jadi desain yang mengerjakan project di site ya. Jadi pesannya adalah sebetulnya bahan yang kita pakai ini ya jangan jadi sampah, ya kan, Mas Tovan? Iya, betul. Dan orang sering banget berpikir sustainable, terus lalu kita harus tanggung jawab sama desain. Apa sih ya? Mungkin hal kecil dari sesuatu yang Mas Tovan tadi dapat ya, pengalaman di proyek, ternyata udah susah-susah pesen wallpaper dari kertas gitu ya, yang akan dipakai di dindingnya sebuah kantor, ternyata lebih bagus value-nya dari sisa sampah sendiri yang tadinya ada di ruangan itu gitu. Ya, jadi benar-benar. Jadi selain meminimize sampah juga ada story behind-nya, jadi narasinya lebih kaya gitu. Jadi semua tiga-tiganya ini menarik, bahwa mengingatkan kita untuk tidak nyampah ya, Francis ya. Tidak nyampah gitu. Nah, balik lagi ke Mas Budi, tadi udah disentil ya, sampah kayu bisa jadi wall panel untuk teman-teman interior design. Lalu Mas Tovan, sisa-sisa poster bisa ditenun karena memang teknik tenun udah jadi udah jadi kekuatannya Mas Tovan dari perusahaan orang tua ya, Mas Tovan ya, perusahaan orang tua. Jadi mungkin sekarang lebih lebih avant-garde lagi, apa nih yang bisa ditenun gitu selain barang-barang yang dulu suka ditenun. Nah, lalu Mbak Hana juga sisa sampah fashion, tapi jangan salah, tekniknya paling susah ya. Tekniknya paling susah ternyata. Gitu ya, Francis. Mungkin kita bisa mulai diskusi kalau ada yang menggelitik dari masing-masing narasumber bisa ditanyakan, sebab kali-kali aja ada sebuah kolaborasi di antara tiga ini. Kalau menurut saya sangat memungkinkan kita memakai sampah dari saling tukar-tukaran sampah dan menjadi sebuah barang yang lebih beda lagi, dan ujung-ujungnya dipakai untuk kita gitu sebagai elemen interior. Dan itu sebetulnya kita berlomba-lomba ya, kalau interior design berlomba-lomba untuk dapat sesuatu yang kita pakai kan di dinding kan, Francis, kayak tadi ya, wall panel dari material fashion, tapi mungkin nanti dicampur dengan kertas ataupun apa gitu, narasinya bisa lebih kaya. Ya, benar. Silakan kita buka pertanyaan, saling bertanya. Ya, keunikannya itu ada benang merah antara yang presentasi pertama dari Pak Budi dari Gaya Lapis Indonesia, itu juga memproses waste-nya menjadi panel, dan itu sistemnya juga tidak pakai mesin karena lebih ke craft, karena sifatnya ini antara craft kemudian dia menjadi produk design sebenarnya. Antara dua ini, antara craft dan design, garis-garisnya itu tipis sekali, sama seperti Bu Hana juga sama. Jadi antara
dari sampah kemudian menjadi sebuah produk yang baru, itu proses tangan. Dan sama dengan Mas Taufan juga, prosesnya itu, aduh nggak kebayang itu motong satu-satu kertasnya sebelum ditenun ya. Itu prosesnya sangat jelimet ya. Iya. Tapi ini menariknya di sini, kalau saya lihat menariknya itu karena ada hilangnya batas antara desain dan art. Tadi kita sempat bahas, jadi seni itu tidak ada fungsinya, tapi dia bisa membuat orang itu terpanggil kepadanya gitu. Dan pada saat kita mengerjakan sebuah desain dengan elemen seni, dengan feeling perasaan kita saat itu ya, itu akan menjadi daya tarik sendiri tanpa harus dijelaskan gitu. Karena tidak hanya desain tapi ada elemen seninya. Jadi saya rasa ketiga produk hari ini tuh yang kita lihat luar biasa. Bagus sekali ya, Rin. Mungkin saya mau menanyakan sedikit buat Pak Budi ya, Pak Budi, sebab kita juga di interior sering punya persepsi salah ya, persepsi mungkin agak negatif lah dengan penggunaan kayu. Tapi kalau ngelihat tadi prosesnya Mas Budi bahwa mengharvest pohon dengan waktu yang tepat itu justru adalah justru adalah sustainable yang benar-benar ya. Maksudnya itu adalah sustainable yang jadi dasarnya Mas Budi di perusahaan. Maksudnya secara industri kayu ini negatif gitu ya, orang mikirnya negatif gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Ternyata dengan pengolahan yang benar, mengharvest dengan waktu yang tepat gitu ya, Mas Budi. Mungkin Mas Budi bisa ceritain lebih banyak lagi sharing dengan kita, Mas Budi. Ya, bisa. Jadi memang kita kan sudah ada lebih dari 40 tahun. Jadi dengan perjalanan waktu dari yang dulu sangat-sangat banyak sekali kayu, makin hari kayu juga makin kurang. Kita juga merasakan itu, dan makanya kita harus berpikir, kalau kita hanya tebang, tetapi kita tidak menanam, suatu hari habis. Ya, untuk industri kita itu pasti habis. Nah, jadi kan tidak berkelanjutan. Jadi kita waktu tahun 2005, kita sudah mulai tanam 1 juta pohon per tahun di hutan yang kita kelola. Nah, makanya kalau pebisnis yang hanya memikirkan short term, ya mereka tidak mau pusing menanam, karena menanam itu adalah cost. Ya. Nah, jadi tetapi karena kita percaya terhadap industri kayu ini, dan sebenarnya malahan kita melihat ini sesuatu yang seperti emas ya ke depannya, karena ini sesuatu komoditas yang makin berkurang ya. Nah, tapi kalau kita bisa mempunyai terus komoditas ini, nanti kita yang menang, istilahnya begitu. Nah, dan juga pemakaian kayu itu memang banyak sekali alternatif, mau diganti dengan plastik dan sebagainya, tetapi tidak mudah karena keunikan kayu tersendiri ya. Jadi prinsipnya owner pun juga sampai dari atas sampai bawah kita tuh sangat berkomitmen terhadap sustainability kayu ini. Makanya sudah dari jauh-jauh hari kita tanam 1 juta pohon per tahun, di mana yang ini akan kita harvest targetnya 20 tahun kemudian. Nah, tetapi kita juga terus berinovasi dengan berjalan waktu, bekerja sama dengan para researcher dari luar negeri, jenis-jenis kayu apa yang kita bisa kembangbiakan lebih cepat panennya. Ya, karena 20 tahun itu lama. Terus bagaimana kayunya yang cocok, apalagi. Nah, itu selalu kita lakukan. Nah, kalau mengenai zero waste sendiri, tadi bisa dilihat bahan-bahan waste itu juga kita baru mulai 2014. Jadi memang kita itu berevolusi. Jadi kalau dulu kita semua berpikiran pakai solid, kayu solid, sebenarnya sampai hari ini pun juga kalau misalnya solid parket ya, lantai kayu, banyak orang mintanya solid. Karena di pemikiran solid itu kuat, bagus. Tetapi kalau sebagai perbandingan di Amerika itu sebenarnya bisa hampir dibilang 100% udah engineered. Bukan berarti engineer itu jelek, ya. Tetapi engineer itu juga sebagai contoh meminimalkan waste dan memanfaatkan kayu secara maksimal. Karena dia ambil misalnya kayunya kayu jati atau kayu oak,
Nah, kayu jati jangan seluruhnya kayu jati, karena kalau udah dipasang di lantai, itu kan sudah tidak kelihatan bawahnya. Jadi bagaimana kita pakai plywood kita, triplek, tapi kayu jatinya hanya mungkin 3 mili, cukup. Gitu loh. Tapi juga kuat, stabil, malahan lebih bagus untuk kayu yang lebar. Karena kayu itu kan bisa bergerak dan sebagainya. Jadi, ya kira-kira begitu kalau untuk dari saya. Terima kasih. Ya, itu yang dinamakan engineer kayu ya, Mas Budi ya. Jadi bisa dicampur, tapi kekuatannya bisa lebih baik gitu ya, dan ukuran juga bisa ditentukan. Ya. Dan yang pasti meminimize waste ya, Mas Budi ya. Nah, saya mempersilakan salah satu dari Mas Taufan atau Mbak Hana boleh juga bertanya ke Mas Budi. Silakan Mbak Hana, ada pertanyaan buat Mas Budi mungkin? Ya, yang saya curious itu yang tadi saya tanya tentang climate change, apa dampaknya ke waktu nanam, jangka waktu nanam apa bibit-bibit baru itu dan produksi. Jadi climate change itu is real. Ya mungkin banyak orang merasa it's not real ya, tapi kita merasakan sekali di hutan terutama, karena bahan baku kita yang berasal dari hutan itu biasanya kalau dulu kita bisa prediksi keluarnya. Jadi kalau musim hujan dari Oktober sampai bulan Maret itu kayu keluarnya sedikit, karena kalau lagi banyak musim hujan kayu susah keluar. Tetapi sekarang ini biasanya yang kita bisa keluar di bulan April sampai di bulan September, di musim kemarau, banyak tempat di hutan yang malahan hujan. Ya, jadi climate change ini memang benar-benar real. Nah, itu tetapi ya kita harus, makanya dengan supply yang tidak stabil itu, kita makanya harus lebih penting lagi bagaimana kita benar-benar memanfaatkan, memaksimalkan bahan yang ada. Makanya baik dari zero waste, baik dari sistem engineering, itu semua cara memaksimalkan bahan yang ada tanpa membuang-buang bahan yang istilahnya sebenarnya mahal. Nah, itu yang kita harus prinsip hidup kita ya. Jadi pedoman kita itu kita harus benar-benar safe dan bagaimana maximize bahan yang ada. Itu yang mungkin pesan yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ke Taufan, ada satu tanyaan Pak Taufan. Ya silakan. Kita kan banyak dikasih itu apa banner, post event banner, yang salah satu yang kita upcycle. Kan nggak bisa semuanya yang kita olah jadi tas atau apa. Itu ada yang banner yang kualitinya jelek. Itu apa masih bisa kayak dipilin-pilin dijadikan itu ya, dianyam gitu ya? Ya. PR. Gimana Mas Taufan? Nah, betul banget tuh Bu Hana, kadang-kadang dapat material yang nggak sempurna ya, jelas lah ya. Nah, itu bisa juga waktu itu kita pernah potong-potong banner ditenun juga, itu jadi kayak divider gitu. Artinya nggak mesti jadi wall covering. Ada banyak banget interior elements yang bisa kita pakai dari produk upcycle ini gitu. Jadi Mas Taufan menerima ya, dengan tangan terbuka. Banyak. Menerima sampah gitu, menerima sampah, tapi ternyata harus dipilin-pilin dulu ya, Mas Taufan ya? Ya bisa, yang tadi Bu Hana, istilahnya Bu Hana dimanipulasi ya, kita manipulasi. Kalau saya cap pakai tangan, dipotong-potong, potongnya random gitu-gitu, supaya prinsip saya mungkin juga jawab pertanyaannya tadi Pak Sugeng ya, menurut saya sih kita gimana upcycle, triknya saya adalah kalau itu udah terpasang, orang tuh nggak bisa nebak ininya tuh apa gitu, material aslinya tuh apa, tapi kalau dia udah deketin, dia lihat detailnya, oh dia bisa tetap tahu bahwa oh ini dibuat dari koran, ini buat dari poster, tapi kalau dari jauh nggak kelihatan kalau itu poster atau tadi bannernya Bu Hana. Kayak produknya Bu Hana juga dari jauh kan orang mikir kan ini apaan nih gitu.
Ya kayak kata Mas Tovan kan material yang sudah reinkarnasi. Keren itu kayaknya. Jadi kita nggak bicara upcycling, ya kita bicara upcycling tadi ya, recycling, waste material, tapi juga ada mereinkarnasikan material yang sudah tidak bernyawa atau tidak digemari orang lagi. Malam Jumat lagi Pak Francis ngomong ini kita. Pas hari malam Jumat bicaranya. Tapi keren idenya ya, karena kadang-kadang idenya itu kan dia nggak sengaja kan, Francis. Ya, sebetulnya malu, sebetulnya kan tanya sama diri kita sendiri lah. Ini poster gue buang-buang, kenapa lu nggak pakai aja ini? Jadi emang itu semua harus nanya lagi sama kita sendiri gitu. Kita ini udah sampai di mana nih nyampahnya kan gitu ya, Francis. Jadi apa namanya, Taufan bener-bener sebetulnya ya sabar banget ya, sabar dan bisa mengolah dengan segala keterbatasan gitu. Makanya kalau bikin event jangan pakai vinyl banner teh kalau bisa. Iya kan, kalau politik kan mereka pakai banner yang udah desainnya jelek, terus kualitas jelek, itu untuk di upcycle hampir pusing kepala. Tapi mau dikemanain gitu. Ya. Mungkin ada pertanyaan juga ya, kita berdua nih Francis dan aku juga mungkin tanya juga sama Tovan dan Mbak Hana dan Mas Budi, kenapa sih benar-benar peduli ya dengan pekerjaan yang sangat sebetulnya mungkin menikmati ya, tapi kalau orang pikir kan ini udah lama gitu kan, pekerjaannya sangat delicate. Nah, ini sampai di mana gitu, peduli amat sih gitu. Ya, karena tenaga kerjanya kan banyak ya, nggak bisa main-main. Kalau pesanan banyak, tenaga terampilnya harus ditambah juga. Iya. Ini ketiganya memiliki faktor yang sama nih. Kepeduliannya segitu besar, tapi pada saat ordernya besar, mereka harus mengemploy atau mengerjakan tenaga terampil ya. Itu juga bagus juga, itu dampak sosialnya. Tapi ya kenapa? Why you do it? Mungkin siapa yang mau duluan jawab? Mas Budi boleh, Mas Budi. Jadi tadi seperti yang kita sampaikan ya, kita kan industri besar, di mana karyawan kita juga cukup banyak. Kita bagaimana melihat ini, bagaimana kita mempertahankan karyawan-karyawan kita untuk mendapatkan pekerjaan yang terus-menerus. Jadi dan dengan perkembangan zaman, banyaknya alternatif produk dan sebagainya, dan bahan baku yang menipis, makanya kita harus lebih memikirkan ya, ujung-ujung memikirkan. Tadi ada pertanyaan juga yang tadi Pak Sugeng, bagaimana sih kok bisa kepikiran sih mau bikin waste panel jadi wood panel? Sebenarnya itu juga kita jujur ya, kita butuh orang yang kreatif. Itu menurut saya, pandangan saya. Kita nggak bisa yang tiba-tiba bisa memberikan suatu produk yang cantik dan sebagainya, seperti yang Bu Hana kreasi. Mengambil waste itu mudah, mengolah menjadi sesuatu yang cantik itu yang sulit. Nah, itu yang benar-benar perlu ditekuni. Nah, sama juga di yang kita buat, itu tuh kita kebetulan 2014 ada suatu pembeli kita yang mempunyai suatu kreativitas yang tinggi. Dia melihat banyak waste di pabrik, dia bilang, wah ini sayang ini, ya kamu apakan? Saya bakar di boiler karena ini udah menjadi waste. Wah sayang banget dibakar. Ini kamu bikin ini. Dia bantu kreasi, bantu desain, dia yang beli juga dan berhasil, jadi cantik sekali. Jadi sebenarnya perlu suatu kolaborasi dengan para teman-teman ya, terutama desainer. Bagaimana? Karena kita ini mempunyai hutan, bahan ada, tapi kreasinya itu yang tidak bisa kita ciptakan. Nah, itu yang menurut saya kuncinya. Nah, jadi tapi kalau kenapa kita mau melakukan, kita terus-menerus karena di industri kayu makin lama kan sangat globalisasi ya. Jadi kalau kita tidak efisien, buang-buang bahan, cost kita tinggi. Nah, tetapi kalau kulitnya bisa kita manfaatkan, dagingnya kita bisa manfaatkan, jadi kita punya cost rendah, yield kita tinggi. Nah, itu baru kita bisa memberikan suatu harga yang terbaik kompetisi di market.
Menurut saya dari kita itu. Ya, mungkin karena basicnya udah industri ya, Mas Budi, jadi cost menjadi hal yang sangat penting. Ya, Mas Budi ya? Ya, betul. Beda lagi untuk Mbak Hana sama Mas Tovan karena skala kecil ya, masih tetap peduli nih, pertanyaannya mesti dijawab dulu, Mbak Hana. Jadi saya bisa disimpulkan dalam kata moto kita, imperfections stitched with good intentions tadi yang ada di video terakhir. Nah, imperfections itu dalam dua hal. Jadi raw materials yang dari waste itu yang endless, sepertinya endless. Juga itu yang bisa harus diolah kan. Siapa yang mengolah? Hanya kita sendiri. Jadi cara saya itu mengolah dengan orang-orang yang ada di lingkungan, yang ada di lingkungan kita, nggak cari jauh-jauh. Pokoknya yang ada di fashion industry yang kebetulan kita ada gitu ya, orang kampung. Jadi kita ajar mereka mengolah waste itu yang sebenarnya nilai raw material kan hampir nol, cuma kita cara memprosesnya aja. Jadi itulah yang bikin saya untuk membangun orang-orang yang tadi, termasuk saya sendiri. Jadi saya mulai therapeutic itu sebenarnya juga suatu kebetulan yang dikasih, bisa dibilang jatuh di lab saya. Jadi saya ngomong-olah. Itu cara saya untuk self-actualization juga bertumbuh dengan orang-orang yang kerja dengan saya. Begitu. Keren. Thank you. Mas Tovan. Kalau saya sih karena kita di Magelang ya, jadinya pakai bahasa Jawa. Eman-eman, Bu Rina. Jadinya kalau ada sampah, ada apa tuh sayang gitu, eman-eman. Masih bagus kok dibuang gitu. Jadinya di situ coba kita pikirin dibikin apa ya gitu. Selain kita juga mau memang ya tadi Bu Rina bilang kita mau cari yang avant-garde gitu. Terus kalau lihat kayak koran aja tuh sebetulnya kan kayak rapi gitu ya. Jadinya eman-eman daripada jadi bungkus tempe lagi gitu. Jadinya yuk kita bikin Keren. sesuatu gitu. Keren motonya ya, eman-eman. Bagus waktu itu. Eman-eman. Francis keren tuh motonya, eman-eman. Iya, eman-eman. Kita kan sering dinasehatin dulu eman-eman gitu ya. Jadi memang seperti dinasehati, seperti diingatkan kembali sesuatu yang di sekitar kita ya. Udah nggak usah nyari yang jauh-jauh ya, Francis ya. Ya, dan prosesnya itu memang slow kan, slow proses ya. Jadi ini slow, bisa dibilang garis merahnya itu slow product ya, nggak bisa, it's not mass product. Jadi lebih ada value artistiknya, ada value dampak dari waste recyclingnya, ada dampak sosialnya juga gitu. Jadi itu bahasa Jawanya alon-alon, prosesnya itu alon-alon kan. Jadi eman-eman jadi alon-alon yang kelakon. Kelakon. Alon-alon kelakon. Jadi sebetulnya mau skala besar ataupun skala kecil sama ya, ininya tekadnya gitu, visi misinya sama. Tadi Mas Budi, karena memang Mas Budi basicnya industri, tetap sama kepeduliannya dengan teman-teman Mbak Hana dan Mas Tovan. Nah, kalau masih ada pertanyaan dari kalian bertiga, boleh juga disimpan. Saya mau nanya nih. Nah, silakan. Pengen nanya. Ini kan kita semua seluruh dunia kena dampak COVID ya. Nah, ini kan satu masa yang mungkin mungkin di pikiran kita orang itu sedang mungkin ikat pinggang, nggak mau spending uang dulu, yang penting-penting dulu aja. Nah, dampaknya pasti terasa, tapi saya ingin tanya ke tiga speaker, dampak pandemi ke kalian seperti apa? Mungkin dimulai dari Tovan dulu, Mas Tovan. Jadinya memang kita merasakan ya awal-awal, terutama tahun lalu itu memang menurun, tapi mungkin saya cerita dari segi produksinya. Di tempat tenun kita kan nggak hanya rumah tenunnya tempat tenun ya, tapi yang nyambung serat itu mereka kerja dari rumah gitu. Jadinya mereka memang WFH forever. dari dulu sebelum COVID juga WFH. Nah, di sini kita jadi ngerasa ternyata sistem WFH itu, karena kalau mereka WFH karena masih punya anak gitu-gitu, untuk nyambung serat kan nggak perlu datang gitu ya. Nah, akhirnya WFH sampai ada beberapa penenun kita yang bawa
alat tenun kecil untuk mereka tenun di rumahnya gitu. Untuk dari situ kita ngerasa lucu ya, kita sebetulnya trendsetter nih WFH sebelum pandemi gitu. Dan alhamdulillah di 2021 ini industri interior udah mulai bangkit, jadinya kita juga alhamdulillah udah kembali normal lagi. Ya, optimis ya. Ya. Mbak Hana. Kita sebenarnya hanya awal pandemi yang agak kesulitan karena pada mau pulang kampung, keluarganya di kampung. Jadi kita harus izinkan mereka pulang. Jadi kebetulan juga sale tas waktu itu kita lebih banyak sale bikin tas. Itu turun drastis. Tapi anehnya yang jalan barang dari karung dan banner. Mungkin karena itu bisa dicuci menurut mereka ya, yang dari banner itu jalan. Tapi ya kita nggak bisa produksi di dalam banyak juga karena sebagian udah pulang. Jadi yang pulang itu kebetulan yang high skill sekali. Jadi yang kita olah, yang banner ini sebenarnya diolah sama Pak Kus yang tadi jahit itu yang tua. Dia nggak bisa pulang, kebetulan dia di workshop. Nah itu yang jalan. Tapi ya memang sale-nya sangat rendah itu. Jadi kita ya udah mikir apa yang bisa kita kerjain tanpa full team. Ya udah masker kita kerjain juga. Terus tapi waktu sebelum pandemi kita kan pas ada panel itu, yang 2 panel project. Nah itu yang membantu kita sustain selama 1 tahun pandemi. Jadi puji Tuhan ada itu, gitu. Jadi kita masih bisa membayar walaupun full teamnya nggak jalan. Jadi big project itu bisa mengcover lebih long term ya. Betul, kebetulan Maret terus dilanjut lagi waktu yang saya bilang awal pandemi kan pulang. Jadi pertengahan pandemi udah mulai pada balik. Nah, itu pertengahan pandemi pas kita juga ada project yang kedua, panel juga. Nah, itu yang aku bilang bisa kebetulan sustain kita. Ya, panel jadi sebuah artwork lah. Jadi barang lux ya. Jadi mungkin harganya juga kadang tidak bisa dihargai dengan ini ya, karena art piece lah gitu, Mbak Hana. Karena itu juga kita belum pernah, makanya kita juga agak was-was tengah mati itu. Mikirin di mana perca yang sama warnanya, paletnya yang sama itu. Dan tadi saya bilang tentang scalability. Iya, warnanya juga bagus. Jadi berarti sourcingnya butuh waktu juga ya, Mbak. Dan pabrik-pabrik kan pada tutup. Oke, menarik, Mas Budi. Gimana Mas Budi? Mungkin kayaknya Mas Budi nggak kena dampak nih kayaknya. Saya rasa semua orang takut ya waktu COVID mulai, karena pasti pesimis. Termasuk kita, termasuk orang yang kerja di hutan, makanya semuanya itu sudah planning untuk menurunkan kapasitas, ya, karena takut sales-nya pasti terdampak. Nah, tetapi yang kejadian malahan sebaliknya, itu yang kita tidak caught off guard ya. Jadi kita benar-benar blessing in disguise. Malahan, jadi tapi kalau kita pikir, ya benar juga. Jadi orang-orang di rumah, orang-orang tidak ada kerjaan, orang-orang tidak keluarin duit yang biasanya terbang, hotel, makan di luar, bingung mau ngapain. Mereka melakukan home improvement. Nah, pembangunan berjalan dengan lancar, sangat lancar, skyrocket. Nah, permintaan sangat tinggi, globally, tetapi bahannya kurang. Jadi sebagai gambaran, dari mulainya pandemi sampai sekarang, itu harga kayu sudah naik 100% dan masih on the uptrend. Jadi, wah, kita itu setiap hari bukan cari market, kita cari supply, gitu loh. Dan ini bukan hanya Indonesia, tetapi dunia. Contoh, kita juga beli kayu oak, ya, tidak tumbuh di Indonesia, tetapi yang sangat populer di industri furniture dan sebagainya. Itu dari Eropa, itu waktu Desember, saya udah pesan, ya, untuk 2021, dia bilang oke, nggak masalah. Tetapi saat ini, Februari, dia harus naikin harga. April naikin harga. Barusan kemarin naikin harga lagi, Juli, udah kasih tahu harga Oktober naik lagi. Itu pun saya tanya, saya bisa dapat berapa banyak? Tidak bisa dijawab. Rebutan sekali di pasaran, itu sangat-sangat kacau. Jadi, permintaan itu sangat skyrocket, tetapi supply itu sangat berkurang. Nah, makanya dengan keadaan begini, kita harus lebih
pikirkan lagi bagaimana kita bisa maximize bahan yang ada. Ya, jadi tadi solid kayu jangan dibuang-buang, kita bikin engineer dari satu balok kayu bisa bikin meter persegi lebih banyak. Makanya kita harus putar pikiran ataupun dari waste yang kita bisa hasilkan. Jadi kalau yang tadi Pak Taufan bilang eman-eman itu saya sangat setuju. Sebenarnya dulu ada cerita juga di pabrik kita itu sebenarnya kedatangan tamu Jepang, pembeli di Jepang. Dia ngelihat palet yang saya pakai itu masih dari kayu solid. Dia ngelihat, wah ini eman-eman, kamu kaya sekali. Loh, saya bilang kenapa? Wah, kalau di Jepang mah udah nggak ada ini kayu solid bagus-bagus dipakai untuk palet gitu loh. Ini mah produk yang nggak buka mata ya, dulu nggak buka mata. Nah, dari sana sedikit malu terus terang, tetapi jadi terdrive untuk wah kita harus pikirin bagaimana ganti ya. Nah, kita sekarang sudah 100% tidak pakai solid kayu. Solid ya. Jadi betul. Jadi produk engineer semua. Jadi yang kayu solid itu kita udah menghasilkan produk yang lebih value added lagi. Jadi memang ini constant evolution ya, belajar terus dan berinovasi. Tetapi sangat penting perlu bantuan teman-teman dari segi kreatifnya. Jadi kayak contoh, kita itu selalu open untuk kerjasama dengan para desainer, karena kita punya bahan kayu, tetapi bagaimana membuat sesuatu yang cantik. Ya, karena kalau hanya mengambil waste, mudah. Mengolahnya sangat-sangat tidak gampang. Jadi kalau boleh sharing sedikit, ini ada kerjasama juga. Ya, saya kerjasama sama student ya, universitas di Indonesia. Nah, kita kasih bahan, mereka tinggal buat aja, gitu loh. Mereka minta bahan, jadi ini foto Pak Jokowi, gitu loh. Jadi mereka yang kreasi, mereka minta 3 warna, putih, coklat gelap. Udah, mereka yang kreasi sendiri, gitu loh. Jadi ya banyak hal yang bisa dilakukan lah sebenarnya. Oke. Jadi blessed in disguise ya, Pak Budi. Khusus untuk supply and demand kayunya Pak Budi ini benar-benar meroket ya. Tidak matching, jadi kita harus eman-eman tetap aja. Tetap eman-eman. Oke, Francis, kita punya 10 menit di akhir. Masih pertanyaan. Tinggal 2, enggak, pertanyaan. Kenapa? Tinggal 2 menit. Tinggal 10 menit? Kan masih ada itu. Oh, oke. Tinggal 5 menit. Kita belum jawab pertanyaan. Saya udah pilih dulu juga beberapa. Mungkin bisa dijawab oleh narasumber ya. Dengan singkat mungkin. Ya, selamat malam Pak Henry. Mau menanyakan faktor apa saja yang mendukung dan kurang mendukung dalam menerapkan atau membuat produk ramah lingkungan di Indonesia, terutama di bidang fashion dan desain, dan apa produk-produk ramah lingkungan ini sudah mulai banyak diproduksi. Gitu, mungkin itu yang saya pilih. Dan tadi yang tips mengembangkan recycle sudah dijawab ya. Yang berikutnya mungkin maintenance produk ini kayak apa sih? Dan yang terakhir, apa bisa nih ada tempat penampungan permanen untuk barang-barang sampah ini yang menjadi tanggung jawab semua. Nah, menarik nih. Jadi kayak bank sampah ya, Francis ya? Iya. Jadi kayak ada bank sampah gitu. Iya, betul. Di Jerman, di Jepang itu sudah ada tempat pemilah sampah. Jadi kita membuang sampah di sana, kita berbayar. Tapi ada ini sampah elektronik, ini sampah besi, ini sampah bata atau puing gitu ya. Nanti mereka itu siapa aja bisa ambil. Menarik itu. Perlu kita tempat seperti itu sebenarnya. Ya, silakan dijawab tadi mungkin yang faktor mendukung, yang kurang mendukung kalau produk ramah lingkungan. Ya, lebih ke Bu Hana mungkin ya. Tentang fashion. Gimana Bu Hana? Tentang fashion product ya. Itu upcycle itu biasanya ini yang nggak mendukung. Faktor konotasi ke upcycling itu selalu dianggap barang murah. Karena kan material dari waste. Jadi makanya untuk kita kalau kita nggak mengolahnya dengan baik, masih kelihatan kayak waste, itu nanti akan jadi waste lagi karena mereka nggak mau beli juga. Dan anggapannya juga kan murah kan. Iya. Itu. Yang enggak satu lagi apa ya? Mungkin insentif untuk kita yang mengolah limbah sampah dari government masih kurang. Ya, mungkin itu yang kita mesti didukung. Tetap ya government lagi ya, Francis. Ya. Karena kita kayak seperti membantu pemerintah juga kan mengolah
sampah. Jadi bukan sampah yang dibuang begitu saja, tapi kita benar-benar mengolah sebagai bahan baku. Iya. Yang lain mungkin Mas Taufan Iya, atau Mas Taufan mungkin Pak ada. Budi mau jawab, merespons sesuatu tadi, yang sama mungkin. Mas Taufan dulu, Pak. Oh, kalau saya yang tadi ya, yang apa? Faktor. Oh, ya. Kenapa? Faktor yang mendukung dan yang kurang mendukung lah gitu kira-kira. Kalau saya karena di project itu yang sebenarnya yang mendukung tuh ketika kita bisa komunikasi yang enak antara perajin gitu, supplier atau istilahnya buhana makers dengan interior designer-nya dengan kliennya, karena komunikasi yang baik di antara kita bertiga kayak yang di project dengan graphic studio tadi itu kita jadi cair ya, oh pakai ini aja, pakai itu. Nah kalau kayak gitu-gitu tuh kita lebih enak, apalagi kita jadi tahu cerita di baliknya gitu. Kan interior designer kan pasti juga menggali kan ya cerita, ide, visi dari property owner-nya gitu. Ya, betul. Mas Budi mau tambahin? Sorry, saya mau tanya tadi soalnya kan saya fokusnya dengernya fashion design ya, jadi Oh ya, mungkin sama aja kali Mas Budi. Dari sisi Mas Budi, faktor apa sih yang mendukung dan kurang mendukung gitu dalam menerapkan produk ramah lingkungan ini? Oke. Ya, yang mendukung itu adalah kalau kita sih lihatnya economical aja ya. Basically yang mendukung itu adalah demand. Ya, when there is a demand kita harus pikir otak, kita harus putar pikiran. There is money to be made. Ya, dan ini ada bahan sayang. Ya, jadi kita harus bagaimana berlomba dengan kompetisi yang lain to create something beautiful. Jadi seperti Bu Hana ciptakan itu is not easy to be copy. Nah, sama seperti yang kita ciptakan, it's not easy to be copy. It looks easy, but it actually is not. Ya, jadi kenapa saya bilang begitu? Kayak misalnya, saya waktu pameran wall panel saya di pameran China, itu sekeliling tuh semua tuh orang China juga bikin wall panel, ya. Tapi dia ada orang China pembeli datang ke booth saya, dia tanya, dia termenung, dia lihat saya punya, dia bilang sama saya, kamu punya wall panel bagus. Saya bilang, loh, ini sekeliling semua pada bikin show wall panel, kenapa kamu suka saya punya? Kamu punya tuh that European taste. You punya European taste, the color, kalem dan sebagainya. It's very difficult to explain, tapi you got it right, gitu. It's in the detail. Ya, jadi ya itu yang kita harus perhatikan. Nah, kalau yang kurang mendukung itu ya balik lagi ya, kita butuh more creative people to help, to be honest. Ya, jadi karena kita bahan tuh banyak, tapi kita yang seperti saya bilang, either you born with it or you don't born with creativity gitu. Nggak bisa kita coba keluarin kreativitas di diri sendiri kalau memang diri kita tuh. Ya, semuanya juga membutuhkan bakat ya. Ya. Juga. Tidak hanya skill tapi bakat juga. Makanya kita we are very open to collaboration karena kita untuk mereka yang punya ide banyak tapi nggak punya bahan, tapi kita punya bahan nggak punya kreativitas yang berkurang. Jadi ayo kita kolaborasi sama-sama gitu loh, menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, kayaknya nggak usah disimpulin ya Francis ya. Pembicaraan malam ini tuh kita udah saling connect gitu ya. Udah nggak usah nanya-nanya lagi, udah terbuka untuk kolaborasi. Yang satu maker, yang satu industri, yang satu udah biasa dengan tenaga terampilnya, tinggal kreativitas nih yang harus dibutuhkan dari kita semua. Dan yang kedua adalah ini semua tentang pemakaian elemen dalam interior gitu. Sama yang tadi Mas Budi bilang gitu, nggak mungkin kalau kita nggak memilih yang tidak punya nilai tambah gitu kan, Francis. Dan yang terakhir, yang tadi saya tekankan dari awal gitu, kita nggak mau juga sampah itu ya jadi sampah lagi ya Mbak Hana ya. Karena gampang gitu kita buat sesuatu yang recycle tapi ternyata jadi nyampah lagi, itu udah sering kita dapetin gitu. Tapi sampah dibuat
dibuat lebih added value lagi. Francis. Iya betul, upcycling lah, kita sebutnya upcycling, dan memang proses yang alon-alon tadi itu karena eman-eman ini ya, inilah yang saya berapa tahun terakhir sering dengar, slow design, slow process ya, slow life juga, karena semua ini karena dampak COVID, kita juga kehidupan kita lebih slow, lebih desain juga kita slow, masak juga nggak instan, tapi yang slow prosesnya. Tapi itulah yang bisa sebenarnya yang bisa dinikmati, yang banyak arti dan value, ya, nilai tambah yang luar biasa. Yang ke depan itu menjadi satu yang bisa di-appreciate. Oke. Amazing sih produk-produk ini yang kita lihat hari ini, menarik ya, sangat-sangat menarik dan menginspirasi kita. Dan ya dengan mungkin di sini juga banyak desainer yang ikut, silahkan kontak. Kalau tidak ada, kontak ke HDI untuk kalau ingin kolaborasi dengan ketiga pembicara hari ini. Sambil menunggu mereka kolaborasi, kita juga bisa kolaborasi ya. Ya, kita duluan. Kita duluan nih, Mas Topan udah nggak tahan nanti. Good design. Ya, good design ya. Kalau mengerjakan sesuatu langsung targetnya good design ya, karena baik, benar dan berkualitas. Betul. Oke, jadi kata kuncinya kolaborasi. Kita tinggal menunggu kolaborasi antar profesi. Ada yang tekstil design, ada dari industri, ada dari desain interior, ada dari arsitek. Jadi kita langsung mengerjakan yang ada di sekitar kita. Terima kasih semuanya, seru banget ya, Francis. Seru banget membuka cakrawala kita. Iya betul. membuka pikiran kita sebagai desain interior, khususnya pelaku kreatif juga pada umumnya. Terima kasih Pak Budi dari Kayu Lapis Indonesia. Terima kasih Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Budi. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Hana, terus berkarya Mas Tovan. Nanti kita mampir ke Magelang ya, bersama-sama mampir. Dan sekali lagi saya Rina Renville pamit ya. Kita ketemu lagi besok. Mayantara Jack ID masih ada 1 hari lagi besok di hari Jumat. Kita punya 4 sesi. Sesi pagi tentang teknologi, menarik ya. Pembicaranya banyak banget pagi-pagi itu. Terus ada healthcare juga, ada learning environment, dan yang terakhir sesinya adalah closing. Kita merangkul teman-teman mahasiswa dari 7 universitas yang ada di Jakarta. Sekali lagi, sekian untuk malam ini. Terima kasih semuanya untuk audiens yang sudah join dari awal sampai akhir 1,5 jam kita ngobrol. Ya, terima kasih. Dadah.